Bab 121. Aku mencemaskan keselamatanmu, Kun. Yang Mulia Ratu. Ucap Alten saat dirinya tiba di depan kamar Sauda. Ada apa, Paman? Ucap Sauda. Yang Mulia Ratu, kita kedatangan utusan dari dua negara sekaligus, yaitu utusan dari negara Borneo dan juga negara tirai bambu. Ucap Alten dan itu mampu mengejutkan Sauda. Sauda pikir, Alten datang untuk memberitahunya tentang jadwal konferensi persnya. Tapi pikiran Sauda itu salah karena Alten memberikan sebuah berita yang menurut Sauda sangat cepat itu. Setelah mendengar ucapan Alden, Sauda terdiam sambil menatap Kuni karena sejujurnya dia belum siap untuk bertemu dengan siapapun, apalagi bertemu dengan utusan dari negara-negara lain. Melihat Sauda yang ragu, Kuni lalu mengangguk untuk meyakinkan Sauda bahwa dia tak harus takut karena ada dirinya di sini. Baiklah, Paman, bawa mereka ke ruang perjamuan kerajaan. Saya akan segera datang ke sana. Ucap Sauda. Setelah itu dia bergerak ke kanan dan ke kiri untuk bisa menenangkan hati dan pikirannya. Siap, laksanakan Yang Mulia Ratu. Ucap Alten lalu dia pergi. Ada apa, Sauda? Kenapa kamu gugup sekali? Tanya Kuni yang penasaran itu. Kun, lebih baik kamu pulang saja. Aku takut kamu kenapa-napa, Kun. Ungkap Sauda yang mencoba menyelamatkan Kuni. Sementara Kuni terkejut. Bagaimana bisa Sauda bisa menyimpulkan kalau Kuni akan kenapa-napa? Bukannya takut, tapi rasa penasaran menyelimuti Kuni. Bukankah Sauda tahu sendiri betapa kuatnya Kuni? Lalu kenapa Sauda seperti orang ketakutan seperti ini? Sauda, ada apa? Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Tanya Kuni. Aku ketakutan, tidak, Kun. Aku mencemaskan keselamatanmu karena sejujurnya aku tahu permintaan dari negara tirai bambu. Mereka tidak meminta uang yang banyak, tapi mereka meminta potongan kepalamu saja. Ucap Sauda menceritakan yang sebenarnya. Mendengar ucapan Sauda, membuat Kuni semakin tertarik. Entah apalagi kesalahannya saat ini sehingga membuat negara tirai bambu menginginkan kepalanya. Kamu jangan khawatir, sayang. Bukankah kamu tahu betapa kuatnya aku? Tak ada seorang pun di bumi ini yang bisa membunuhku ataupun menyentuhku tanpa seizin dariku. Jadi hapuslah kecemasanmu itu dan ayo kita temui mereka. Aku sangat penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Terang Kuni yang santai sekali itu. Tapi Kun, sudah, ayo kita ke sana. Ucap Kuni sambil meyakinkannya. Baiklah. Ucap Sauda pasrah. Albi, jadilah topeng untuk bisa aku pakai. Ucap Kuni santai. Lalu Albi menghilang dari jari Sauda siap laksanakan Yang Mulia Raja. Setelah itu, Albi berubah menjadi topeng dan dipakai oleh Kuni. Dengar, sayang, anggaplah aku pengawalmu dan Albi. Ingat-ingatlah penampilan ini karena kamu harus menyamar seperti ini setiap kali melindungi Sauda. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari keduanya. Setelah itu, mereka pergi ke ruang perjamuan dan membuat semua orang yang menunggu akhirnya lega karena Sauda sudah datang. Yang Mulia Ratu sudah tiba, teriak pengawal Sauda dan membuatnya jadi pusat perhatian. Duduklah, ucap Sauda singkat dan penuh dengan wibawa itu. Salam Yang Mulia. Saya Bodri, utusan dari negara Borneo. Salam Yang Mulia. Saya Saipeng, utusan dari negara tirai bambu. Ucap kedua utusan yang saling memperkenalkan diri dan dengan bahasa persemakmuran kerajaan Oceani. Baiklah, cepat katakan. Ada keperluan apa sehingga membuat negara Borneo dan negara tirai bambu mengutus kalian? Ucap Sauda yang langsung ke intinya. Yang Mulia Ratu, saya utusan dari negara Borneo telah sepakat untuk meminta ganti kompensasi karena kami dibohongi oleh Lucas, orang yang bertanggung jawab sebelum Anda. Kami juga berpikiran hal yang sama Yang Mulia Ratu karena Lucas telah membohongi kami dengan mengatakan kalau dia ingin berperang dengan Java. Tapi kenyataannya dia hanya ingin membalas dendam pribadinya kepada keluarga Miesa yang ada di negara Java. Ucap Saipeng dengan penuh percaya diri. Mendengar ucapan keduanya, membuat Sauda tertekan. Dia tak tahu apakah ada jalan keluar untuk semua ini. Tapi, setelah berpikir sejenak, Sauda lalu teringat syarat yang mereka ajukan untuk bisa menjadi sekutu mereka, yaitu untuk Borneo meminta kota Sun menjadi bagian dari negara Borneo serta negara tirai bambu malah meminta hal yang nyeleneh di mana mereka meminta potongan kepala keluarga Miesa. Paman Alden, saya ingin melihat daftar permintaan dan kesepakatan mereka bersama Lucas. Ucap Sauda sebelum membalas ucapan kedua utusan tersebut. Selang beberapa saat, Alden datang dengan membawa 2 lembar kertas yang mana kedua kertas tersebut sangat dibutuhkan oleh Sauda. Kemudian dia membaca satu persatu untuk memastikan, lalu dia melihat ke arah kedua utusan tersebut. Tuan Bodri, di sini Anda meminta kota Sun jika kerajaan Oceani berhasil menaklukkan negara Java. Menurutku itu sangat serakah sekali. Yang Mulia Ratu. Ucap Bodri memotong ucapan Sauda. Biarkan aku menyelesaikan ucapanku dulu. Ucap Sauda tegas dan itu sedikit membuat Bodri ketakutan. Maaf Yang Mulia Ratu, ucap Bodri lagi. Sejujurnya Tuan Bodri, kami sangat berterima kasih karena negara Anda mau membantu kami menyelundupkan tentara kami. Itu sebabnya kami bersedia memberikan kompensasi pada negara Anda. Tapi, ucapan Sauda terhenti sambil melihat selembar kertas lainnya. Di sini tertulis Anda meminta biaya kompensasi sebesar 1 kuadriliun cho. Bukankah itu pemerasan Tuan Bodri? Ucap Sauda santai dan itu mampu membuat Bodri sedikit terkejut. Yang Mulia Ratu,
Uang tersebut masih tidak bisa menghapus rasa kebencian rakyat Borneo terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Lukas kakak Anda. Kami sudah memikirkannya kalau kami tidak akan memakan uang kompensasi itu, tapi akan langsung kami bagikan pada rakyat sebagai bentuk penyesalan kami. Terang Baudry. Sementara Zelda sedikit terkejut begitu mendengar ucapan Baudry. Tapi, meskipun begitu, Zelda tidak langsung mempercayainya karena dia tahu, negara dengan tingkat korupsi tertinggi adalah negara Borneo dan disusul oleh negara Tango yang mengalami krisis sekarang ini karena pejabatnya yang hanya memikirkan keluarganya dan tidak mengurusi negaranya dengan benar. Aku tidak janji bisa mengabulkan permintaan Anda Tuan Baudry, tapi aku akan memikirkannya karena aku juga masih punya rakyat dan harus memikirkan mereka juga. Terang Zelda. Dengan kata lain, untuk apa Zelda memikirkan rakyat negara Borneo jika rakyatnya sendiri tidak sejahtera? Dan untuk masalah biaya kompensasi, Zelda ingin merundingkannya dulu dengan jajaran staf baiknya seperti apa. Terima kasih Yang Mulia Ratu. Ucap Baudry. Selanjutnya untuk negara tirai bambu, kalian meminta biaya kompensasi yang jauh lebih gila lagi di mana uang sebanyak 5 kuadriliun troll berbanding terbalik dengan biaya yang kalian minta sebelumnya sebanyak 500 miliar troll. Bab 122. Yang terakhir, kepalamu? Bukan hanya itu saja, kalian juga meminta kepala dari Baikuni Mirza. Dengan kata lain, sejak awal kalian sudah tahu kalau kakakku Lukas memang berniat untuk membalas dendam pada keluarga Baikuni Mirza bukan? Terang Zelda yang membuat Saipeng terkejut. Sementara Kuni juga terkejut. Padahal sedari tadi dia hanya mendengarkan ucapan Zelda dan kedua utusan ini. Bahkan Kuni sedikit takjub saat semua jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Zelda berkelas. Tapi apa yang tidak dia ketahui adalah soal permintaan dari negara tirai bambu, di mana mereka meminta tidak hanya uang, tapi juga kepalanya juga. Bahkan dari ucapan balasan dari Zelda sudah membuat Saipeng sedikit tertekan karena apa yang dikatakan oleh Zelda semuanya sesuai dengan prediksi Zelda itu sendiri. Itu. Ucap Saipeng yang tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Di awal, negara tirai bambu memang sudah mengetahui maksud dari rencana utama Lukas di mana mereka yang awalnya menolak Lukas. Tapi karena mereka mengatakan pada Lukas kalau mereka sedang sibuk dengan urusannya sendiri mengenai musuh yang ada di negara Java, juga membuat Lukas semakin tertarik dan saling terbuka. Betapa terkejutnya mereka jika mereka memiliki musuh yang sama, dan bagi negara tirai bambu, ini sama saja dengan sekali mendayung. 2-3 pulau terlampaui. Itulah mengapa negara tirai bambu mau bersekutu dengan kerajaan Oceani, karena selain mereka bisa membalas dendam pada Baikuni Mirza, mereka juga bisa mendapat uang sebesar 500 miliar troll dan merupakan uang terbanyak yang bisa mereka hasilkan. Tapi sekarang, saat situasinya mulai berubah, di mana kerajaan Oceani berganti pemimpin di tengah-tengah konflik yang terjadi membuat negara tirai bambu memanfaatkan situasi ini untuk bisa menekan kerajaan Oceani agar mendapat biaya kompensasi yang besar. Meskipun begitu, semua tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka karena Zelda, yang memegang kendali saat ini bisa dikatakan cerdas dan mampu menemukan celah untuk bisa membalas ataupun membuat mati kutu negara-negara yang menjadi sekutunya dan mencoba memanfaatkan situasi yang sedikit rumit ini. Dengar Tuan Saipeng, siapa yang tidak tahu dengan negara tirai bambu yang bisa dikatakan menjadi benalu ini? Selain menjadi benalu, mereka suka memanfaatkan situasi negara lain untuk keuntungan negara mereka sendiri. Dan sekarang, mereka ingin memanfaatkan keadaan yang terjadi di kerajaanku. Jangan pernah bermimpi Tuan Saipeng. Ucap Zelda tegas dan itu mampu membuat Saipeng tertekan dan menahan amarahnya. Lagi pula, apa kontribusi negara tirai bambu pada kerajaan Oceani? Apakah mereka sudah menurunkan pasukan mereka untuk membantu kami? Jawabannya tentu saja tidak. Mereka hanya ingin memeras kami saja dan itu adalah faktanya. Ucap Zelda lagi dan kali ini membuat Saipeng kehilangan kesabarannya. Yang Mulia Ratu. Teriak Saipeng keras sekali dan itu sampai didengar oleh penjaga yang ada di luar dan mereka langsung bergegas masuk ke dalam. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tertawa Kuni yang membuat Zelda sedikit terkejut. Kemudian Zelda menoleh ke arah Kuni dan menggeleng padanya untuk memberi isyarat kalau Kuni tidak boleh membocorkan identitasnya. Hahaha, jangan khawatir sayang. Pengambilan keputusanmu sudah sangat tepat sekali. Ucap Kuni lalu dia membuka topengnya. Kamu, Baikuni Mirza. Ucap Saipeng yang sangat mengenal wajah Kuni itu. Oh, jadi kamu sudah mengenalku. Ucap Kuni santai sambil terus berjalan mendekat ke arah Saipeng. Penjaga, kepung dia. Teriak Auden sesaat setelah mendengar nama Kuni dari Saipeng. Tunggu Paman Auden, kalian keluarlah. Ucap Zelda mengusir pengawalnya. Tapi Yang Mulia Ratu. Ucap Auden mencoba meminta penjelasan pada Zelda. Dia adalah calon suamiku. Jadi ini tidak seperti yang Anda duga. Ucap Zelda lagi dan membuat semua orang yang mendengarnya terkejut. Bahkan Auden yang sebelumnya sudah mengetahui jika Zelda mengikuti keluarga Mirza masih bisa terkejut karena apa yang dikatakan oleh Zelda baru pertama kali ini dia dengar. Saipeng, aku tidak tahu bagaimana bisa kalian menginginkan kepalaku. Tapi sejujurnya, aku akan memberantas organisasi pembunuh bayaran setelah urusanku dengan negaraku selesai. Tapi katakan padaku, apakah organisasi hitam dikelola oleh negara sehingga bukan hanya organisasi pembunuh yang mengincarku? Tapi negara kalian juga mengincar kepalaku?
Terang Kuni yang membuat Saipeng terdiam dengan keringat dingin yang mengucur di dahinya. Itu, itu. Ucap Saipeng gugup sekali. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup jika kamu tidak menceritakan semua informasi yang kamu miliki. Ancam Kuni dengan nada santainya dan itu mampu membuat kaki Saipeng sedikit bergetar. Kun, bukankah itu? Kamu jangan khawatir sayang. Mereka tidak akan berani menyentuh dan menekan kerajaan Oceani lagi. Karena aku bisa pastikan kalau negara tirai bambu akan lenyap dari muka bumi ini. Ucap Kuni datar dengan aura membunuhnya yang kuat. Setelah mengetahui tujuan negara tirai bambu yang menginginkan kepalanya, membuat Kuni memprioritaskan negara tirai bambu menjadi negara selanjutnya yang hilang akibat mereka yang berani mengincar kepalanya. Katakan padaku Tuan Saipeng, apa kaitannya organisasi pembunuh dengan pemerintahan Anda? Tanya Kuni sambil berjalan ke arah Saipeng. Itu, aku tidak tahu Tuan Mirza. Ucap Saipeng gugup sekali. Tanpa ada rasa takut, Kuni lalu memegang tangan Saipeng dan menariknya dengan mudah. Dan kejadian ini mirip sekali dengan Raoul. Kak, teriak Saipeng saat tangan kanannya putus akibat dari ulah Kuni. Dengar, ini baru tangan kananmu saja. Masih ada tangan kirimu, kedua kakimu, dan yang terakhir kepalamu. Apa kamu siap merasakan rasa sakitnya lagi? Ucap Kuni sambil mengintimidasi Saipeng. Meskipun Saipeng mendengar perkataan Kuni, tapi dia takut membalas ucapannya, dan dia takut memprovokasi Kuni lagi. Sehingga hanya rintihan dan rintihan kesakitan yang dia keluarkan dari mulutnya. Apa kamu masih tidak mau bicara? Ucap Kuni lagi yang sudah bersiap meraih tangan kiri Saipeng. Tunggu Tuan Mirza, tunggu, aku akan mengatakannya. Ucap Saipeng sambil menghindari tangan Kuni. Cepat, padat dan singkat. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni karena dia tak ingin mendengar cerita yang bertele-tele. Baik Tuan Mirza, organisasi pembunuh milik pemerintah dan sejujurnya mereka yang menyumbang devisa negara terbesar setelah tempat hiburan. Ucap Saipeng sambil menahan sakit karena tangannya yang putus itu. Bab 123. Kuni tidak normal. Awalnya Kuni hanya ingin memberantas organisasi hitam yang berani menyiksa Mona. Tapi tujuannya kini berubah ke seluruh negara tirai bambu setelah mendapat fakta jika organisasi hitam pembunuh adalah organisasi milik pemerintah negara tirai bambu. Setelah itu, Kuni menyatukan kembali tangan milik Saipeng dan membuat semua orang termasuk Zauda terkejut. Ini sangat di luar nalar batin Zauda saat melihat tangan yang menyatu kembali dengan mata kepalanya sendiri. Baiklah, saya rasa semua urusan sudah selesai. Lebih baik kalian pergi saja. Terang Zauda yang langsung mengusir mereka karena dia sangat penasaran dengan Kuni. Tuan Mirza, terima kasih. Terima kasih. Ucap Saipeng pada Kuni lalu semua orang pergi meninggalkan Zauda. Termasuk juga Alden yang ikut pergi meskipun di dalam kepalanya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya juga sama penasarannya. Setelah semua orang pergi, Zauda yang penasaran itu lalu memeluk Kuni dari belakang, dan itu lebih mengejutkan Kuni karena setahu Kuni, Zauda adalah wanita yang tegar dan tidak pernah manja seperti ini. Ada apa sayang? Tanya Kuni. Katakan Kun. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Bukankah itu keajaiban Kun? Ucap Zauda. Zauda, apa ini? Bagaimana bisa kamu menanyakan tindakanku yang seperti ini? Bukankah kamu tahu sendiri aku punya teleportasi? Lalu apa kamu sudah mengerti dengan sistem teleportasiku itu? Terang Kuni yang membuat Zauda kembali terkejut. Jika dipikir-pikir, teleportasi Kuni juga sangat aneh karena mereka bisa pergi ke tempat lain hanya dengan memasuki pintu saja. Lalu, untuk apa aku menanyakannya dan penasaran padanya? Bukankah Kuni orang yang tidak normal batin Zauda dan dia tidak berani mengatakannya? Sudah lupakan sayang. Apa yang sebenarnya terjadi dan tujuanmu memencet indikator daruratnya? Apa ada masalah yang gawat? Ucap Kuni lagi karena setelah dia di sini, Zauda belum cerita apa-apa. Seperti yang kamu lihat Kun, Lu kesialan itu telah menghancurkan kerajaan ini dengan syarat yang tidak masuk akal dari sekutu mereka. Dan setelah mereka mengetahui tujuan utama Lucas untuk membunuh keluargamu, membuat semua negara murka karena merasa dibohongi oleh Lucas. Itu sebabnya aku ingin meminta saran darimu karena masalah ini mungkin saja tidak bisa dihadapi oleh kerajaan ini seorang diri. Terang Zauda tegas. Sementara Kuni, setelah mendengar penjelasan dari Zauda hanya bersikap santai. Dia tak menyangka jika Zauda masih memikirkan masalah sepele ini. Dengar Sayan, bukankah kamu tadi sudah mengatakannya kalau selain negara Borneo yang membantu, semua negara lainnya belum menurunkan pasukan mereka. Dengan kata lain mereka belum membantu sama sekali. Lalu apa yang membuat mereka rugi sedang pasukan mereka saja masih ada di wilayah mereka masing-masing? Menurutku mereka hanya ingin meminta keuntungan dari kerajaanmu saja. Ucap Kuni. Aku tahu itu Kun. Tapi mereka tetap bersikeras untuk meminta biaya kompensasi karena Lucas sudah membohongi mereka. Bahkan dari surat yang mereka kirim, isinya ada sedikit berbau ancaman dan tak menutup kemungkinan mereka akan berkonspirasi menyerang kerajaan ini. Jika mereka menyerang, kerajaan ini mungkin tidak akan bisa bertahan Kun. Ucap Zauda yang sedikit takut itu dan tidak setegar tadi. Hahase, untuk mengenai mereka, kamu diam saja. Aku yang akan membereskannya setelah Patimon menjadi seorang presiden. Jadi, mulai sekarang kamu jangan memikirkan urusan mereka, karena aku yang akan mengurusnya. Bagaimana aku tidak memikirkannya, Kun?
Mereka sudah memberi waktu selama seminggu ini. Jika dalam seminggu uang kompensasinya tidak diberikan, maka mereka pasti akan melayangkan surat ancaman perang secara resmi pada kerajaan ini. Terang Zauda lagi. Setelah mendengar penjelasan dari Zauda, Kuni terdiam beberapa saat karena dia masih belum bisa melangkah ke tahap selanjutnya dari rencananya sebelum Patimon memegang kursi jabatan seorang presiden. Dengan kata lain, untuk saat ini Kuni tidak bisa bergerak sendiri karena ini akan sangat merugikannya jika dia bergerak tanpa memperoleh keuntungan. Sehingga, jalan satu-satunya adalah menunggu Patimon duduk di kursi seorang presiden, lalu dia bergerak sambil mengharumkan nama Patimon. Jika waktu yang dibutuhkan oleh negara-negara lain untuk kerajaan Oceani hanya seminggu, maka Kuni harus bisa memastikan untuk Patimon duduk di kursi presiden kurang dari seminggu. Kamu jangan khawatir sayang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kerajaanmu. Tapi, aku juga butuh bantuanmu untuk menyanjung Patimon di konferensi pers yang akan kamu lakukan nanti. Setelah itu kamu tunggu langkah selanjutnya dariku, dan aku akan menyelesaikan masalahnya demi kamu. Terang Kuni mencoba menghibur Zauda. Terima kasih Kun. Ucap Zauda sambil memeluk Kuni lebih erat lagi. Albi, kamu jaga Zauda. Aku akan kembali untuk memantau rencanaku di Java. Ucap Kuni lalu dia membuka pintu teleportasinya. Kun. Ucap Zauda mencoba menahan Kuni. Apalagi sayang? Apa kamu ingin ikut lagi? Tanya Kuni. Tanpa berkata, Zauda hanya mengangguk pelan dan itu membuat Kuni sangat mencintainya. Dengar, kamu harus mengurus semuanya dulu. Setelah itu, kamu boleh ke Java. Terang Kuni lalu dia masuk ke portal teleportasinya. Sesampainya di sana, Kuni melihat jika rencananya harus segera tuntas secepat mungkin. Dan itu harus dia diskusikan lagi bersama semua orang. Bagaimana F? Apakah ada perkembangan? Tanya Kuni sesampainya di ruangan Eva. Tidak ada Kun, tapi semua tetap berdemo untuk meminta bantuan bahan pokok, khususnya di kota Sun. Terang Eva sambil menunjukkan video pada Kuni. Lalu, apa tanggapan dari Jasnan? Tanya Kuni lagi. Tidak ada. Terakhir kali mereka membuat konferensi pers saat Patimon memenangkan perang dan mereka tetap tidak menganggap Patimon sebagai seorang pahlawan. Terang Eva lagi. Mendengar ucapan dari Eva membuat Kuni sedikit kesal. Saat dia berada di Oceani selama 2 jam lebih ini tetap tidak bisa menunjukkan progres yang besar sehingga membuat Kuni sedikit buntu untuk berpikir apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Oh ya Kun, untuk semua stok batu giok kita sudah mendapat tawaran dari negara Black Gold. Orang nomor 1 negara Black Gold, putri satu-satunya pemilik perusahaan terbesar di dunia. Azworth Group ingin membeli semua stok batu giok yang kita miliki. Tapi mereka menginginkan satu syarat sebelum mereka membayarnya dan itu adalah kamu Kun. Terang Eva yang membuat Kuni terkejut. Apakah negara Black Gold juga mengincar kepalaku batin Kuni sesaat setelah Eva berhenti bicara? Bab 124. Kedaulatan Zelda. Kun, apa kamu mendengarku? Ucap Eva lagi saat dirinya tidak mendengar suara Kuni. Apa? Apa maksudmu, Af? Tanya Kuni yang masih tidak mengerti dengan maksud dari ucapan Eva. Putri dari pemilik perusahaan keluarga Azworth ingin bertemu denganmu sebelum mereka mau melakukan transaksi ini. Jadi aku sudah memesan tiket untukmu malam ini ke Black Gold. Ucap Eva santai. Kamu? Sejak kapan kamu mengaturku, Eva? Ucap Kuni saat dia mendengar kalau Eva sudah membelikan tiket ke Black Gold. Sejak uang dari Kinan Gruok kamu habiskan, Kun. Kamu tidak ada cara selain mengembalikannya lagi. Jangan protes karena aku tak akan mendapat tawaran yang lebih baik dari ini. Bukankah tugasmu sangat mudah, Kun? Tinggal bertemu dengannya dan mereka akan mentransfer uangnya. Terang Eva pada Kuni. Tapi F, apakah kamu menjualku pada mereka? Bahkan kamu tidak berusaha untuk menghubungiku dan meminta pendapatku. Ucap Kuni kesal sekali. Sudah aku bilang, kamu tidak punya pilihan lagi dan aku tidak butuh persetujuan darimu. Kamu lihat sekarang kalau keadaan negara kita sedang kacau karena serangan mendadak seperti ini. Dan lagi tidak ada stok bahan pokok di gudang nasional sehingga kita tidak akan bisa memutar uang yang tinggal sedikit ini. Jadi kamu harus pergi atau aku yang menyerah mengikutimu. Ucap Eva yang membuat Kuni terkejut. Kuni terkejut bukan karena bahan pokok, tapi karena ancaman Eva yang ingin pergi darinya. Tak ada satupun di bumi ini yang memiliki kemampuan itu sama seperti Eva. Sehingga tanpa adanya Eva, mungkin Kinan Group akan cepat gulung tikar. Belum lagi semua hal diatur oleh Eva sehingga membuat Kuni tak punya pilihan lain selain menuruti perkataan Eva. Baiklah, tapi ini yang terakhir kamu mengaturku. Ucap Kuni singkat lalu dia pergi. Sementara Eva hanya diam karena persetujuan dari Kuni saja sudah cukup baginya. Setelah melihat Kuni pergi, Eva semakin tersenyum lebar karena keluarga Azworth berani membeli dengan harga 500 kuadriliun, harga yang sangat fantastis menurutnya. Sementara Kuni entah pergi kemana. Eva yang tetap memantau perkembangan dunia maya dikejutkan oleh artikel yang mengatakan detik-detik Ratu Kerajaan Oceani mengumumkan kedaulatannya yang entah dari mana dan secara tiba-tiba muncul di berandanya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, kemudian Eva mengklik tautan yang ada dan benar saja. Sebuah video muncul yang mana ada sebuah mimbar kosong sedang disorot dan ditengarai menjadi tempat untuk Sauda mengumumkan kedaulatannya. Tanpa menunggu lama, Eva lalu membagikannya secara luas lagi dan terbuka untuk umum.
Bahkan dia juga dengan sengaja meretas Videotron yang ada di seluruh negaranya untuk menunjukkan pada semua orang kalau orang yang menyebabkan perang ini terjadi akan mengumumkan kedaulatannya. Dengan cepat, acara pun dimulai dan semua mata melihat ke arah TV di mana Sauda sedang berdiri dan membaca naskah yang telah dia siapkan sebelumnya. Selamat sore semuanya. Saya adalah Sauda Reinhardt. Orang yang memegang kekuasaan mutlak saat ini di kerajaan Oceani setelah sebelumnya, kakakku Lucas Reinhardt mengendalikannya. Kali ini aku akan membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga menimbulkan kericuhan di mana-mana, khususnya di negara Java. Saya Sauda Reinhardt dengan ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi sebelumnya selama kakakku Lucas memegang kendali kerajaan ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tekankan itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi di sini bisa saya pastikan kalau saya secara pribadi akan memperbaiki kericuhan yang disebabkan oleh kakakku khususnya di kerajaan Oceani yang mana aku tegaskan sekali lagi bahwa pasukan yang berperang dan berangkat ke Java tidak akan dihukum ataupun dijerat sebagai tersangka pengkhianatan. Mereka yang ikut berperang dan pulang dengan selamat akan saya anugerahi sebuah penghargaan khusus di mana mereka selain berkecukupan. Kerajaan akan melindungi dan memberikan tempat yang layak bagi mereka. Selain itu, saya sebagai Ratu Baru Kerajaan Oceani mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya khususnya pada rakyat Kota Sun yang telah terkena dampak secara nyata akibat imbas dari keegoisan kakakku Lucas Reinhardt. Dan kami juga memuji sikap dari Letnan Patimon yang berhasil mengalahkan pasukan kami dengan sangat baik. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Letnan Patimon Handoyo karena beliau telah menunjukkan bahwa determinasi tinggi dan ambisi tinggi bisa merusak tatanan negara masing-masing sehingga dengan penyesalan yang tinggi. Saya Sauda Reinhardt bersedia menanggung semua biaya yang sudah merugikan negara Java khususnya Kota Sun. Dan untuk besaran nominalnya akan saya rundingkan dulu karena sebagaimana kita ketahui, kerajaan Oceani juga mengalami masalah yang hampir sama hanya gara-gara pemimpin yang arogan. Sekian ucapan dari saya dan sekali lagi, saya mewakili rakyat dari kerajaan Oceani mengucapkan permintaan maaf terhadap masyarakat negara Java. Terang Sauda panjang sekali itu dan membuat Eva terkejut. Meskipun tujuan utama Eva menunjukkan pada semua orang kalau dia ingin agar Sauda dibenci oleh seluruh rakyat negara Java. Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Suara riuh tepuk tangan yang ada di setiap sudut kota memberi aplaus pada Sauda karena kebesaran hatinya mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Apalagi dengan lantangnya dia memuji Patimon sehingga membuat semua orang yakin jika Patimon pantas mendapat penghargaan karena dia mendapat sanjungan dari Ratu Kerajaan Oceani. Di saat Sauda mendapat tanggapan positif di Java. Tapi di kerajaannya sendiri, Sauda mendapat cemoohan serta cibiran dari masyarakatnya sendiri karena secara lantang berani mengakui kesalahannya dan membuat harga diri Kerajaan Oceani jatuh di hadapan semua negara yang melihatnya. Bahkan seluruh kepala negara di dunia meremehkan Kerajaan Oceani karena mereka berani merendah di depan umum. Meskipun begitu, sesaat setelah pernyataan Sauda, membuat Bardley dan juga Saipeng yang sebelumnya bertemu dengan Sauda merasa jika apa yang diucapkan oleh Sauda adalah topeng bagi mereka. Apalagi mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika kepala keluarga Mirza ada di pihak Sauda dan bahkan Sauda mengakui jika kepala keluarga Mirza adalah calon suaminya sehingga apa yang dikatakan oleh Sauda saat ini adalah kebohongan semata. Meskipun begitu, baik Saipeng maupun Bardley bergegas untuk bisa mencapai ke negaranya dan menceritakan semua yang terjadi sehingga mereka harus memikirkan ulang jika harus meminta kompensasi pada kerajaan Oceani. Bab 125. Berjalan-jalan untuk pertama kalinya. Sementara semua orang di seluruh dunia dikejutkan oleh kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Sauda. Kuni yang pergi ke rumah Kinan saat mengetahui kalau Kinan sudah kembali langsung saja berada di kamarnya dan itu mengejutkan Puspita yang sedang tidur-tiduran. Sejak mereka pindah rumah, Mei dan Emma serta Wawa dan Rena sering bepergian. Entah itu ke taman hiburan, tempat wisata bahkan mereka lebih sering makan-makan di luar. Apalagi saat mengetahui jika uang mereka tak bisa habis, sehingga membuat Mei lebih sering shopping-shopping gak jelas hanya untuk bersenang-senang saja. Terlebih Emma yang sangat mahir mengemudikan mobil itu dan membuatnya menjadi sopir dadakan kakaknya tersebut. Sehingga di rumahnya saat ini hanya ada Budi, Kinan, Puspita dan beberapa asisten rumah tangga yang baru mereka pekerjaan beberapa hari ini. Kun, ucap Puspita saat melihat Kuni. Halo sayang, di mana Kinan? Tanya Kuni. Dia tadi bilang ingin membuat jus Kun. Ucap Puspita yang terlihat cemburu itu. Oh baiklah, dan yang lain kemana? Karena aku tidak merasakan keberadaan ibu dan bibi Emma. Tanya Kuni lagi sambil mendekati Puspita. Ibu, mungkin sedang belanja lagi Kun. Hampir setiap hari ibu pergi berbelanja bersama bibi. Terang Puspita. Hem begitu, lalu apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Apa kamu tidak ikut juga? Tanya Kuni pada Puspita. Itu sungguh membosankan Kun. Lebih baik aku istirahat saja karena jarang-jarang aku bisa istirahat seperti ini. Ucap Puspita dan itu membuat Kuni teringat dengan kehidupan Puspita dulu di mana Puspita pernah berkata kalau dia tidur sehari paling lama sekitar 1 jam lebih dan itu membuat Kuni kasihan padanya. Tapi untuk sekarang tidak lagi. Meskipun Puspita sudah ada peningkatan dengan tidur selama 3-5 jam. Tapi itu masih kurang bagi Kuni karena umumnya orang tidur setiap harinya selama 8 jam dan bahkan bisa lebih dari 12 jam jika ditambah dengan tidur siang mereka. Kun, ucap Kinan begitu melihat Kuni sesaat setelah dia membuka pintu kamarnya. Hei sayang, sapa Kuni. Apa ini Kun?
bagaimana bisa kamu kemari? Tanya Kinan sambil tersenyum bahagia itu. Aku hanya rindu dengan kalian. Ngomong-ngomong, apa kalian tidak ingin jalan-jalan denganku? Ucap Kuni yang membuat mata Kinan dan Puspita sedikit bersinar. Apalagi saat mengingat jika mereka tidak pernah sekalipun jalan-jalan dengan Kuni sehingga saat Kuni mengajaknya, tidak mungkin mereka akan menolaknya. Tunggu sebentar Kun, kami akan ganti baju dengan cepat. Ucap Kinan yang membuat Kuni terkejut. Begitu pula Puspita yang bangun dari duduknya dan menyusul Kinan. Setelah 5 menit, Kinan dan Puspita kembali menuju ke kamar mereka dan itu lebih mengejutkan Kuni lagi. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak ganti baju di sini? Ucap Kuni mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa maksudmu Kun? Baju kami memang ada di ruang wardrobe. Jadi kami harus ganti di sana jika ingin memakai baju kasual. Terang Kinan yang mendapat anggukan dari Puspita. Oh begitu, baiklah ayo berangkat. Ucap Kuni saat dia berpikiran jika Kinan dan Puspita pasti malu saat mereka ganti baju di depannya. Tapi Kun, kamu yang mengemudi ya, aku dan Puspita masih belum mahir. Terang Kinan jujur sekali. Tidak masalah ucap Kuni singkat lalu mereka turun dan bertemu dengan Budi serta beberapa asisten yang dipekerjaan oleh Kinan. Sore ayah. Saya akan mengajak mereka berdua jalan-jalan. Ucap Kuni santai lalu berjalan ke arah garasi. Sementara Budi terkejut begitu melihat Kuni datang dari atas lagi dan tanpa sepengetahuannya. Sedangkan Art yang dipekerjaan oleh Kinan juga terkejut karena baru pertama kali ini mereka melihat Kuni secara langsung. Sesampainya di garasi, Kuni terkejut begitu melihat beberapa mobil Aventador dan juga Kusigin yang menghiasi garasi rumah Kinan yang terbilang mewah ini. Garasi yang didominasi oleh mobil sport 2 pintu ini telah membuktikan kalau Kinan dan keluarganya memang bisa menikmati hidup yang selama ini tidak pernah bisa mereka rasakan sebelum bertemu dengan Kuni. Meskipun begitu, Kuni tidak marah karena mereka menyanyiakan uang Kuni. Karena Kuni teringat dengan perkataannya dulu kalau Kinan tak harus berhemat. Kun, kenapa bengong? Cepat pilih mobil yang kamu suka. Ucap Kinan saat mengetahui jika Kuni hanya berdiam diri sambil melihat mobil-mobilnya. Baiklah, mari kita lihat. Ucap Kuni lalu dia berjalan dan tanpa sengaja menemukan mobil keluarga Usang yang penyok di mana-mana. Ini. Ucap Kuni sambil menunjuk mobil tersebut. Hehehe, itu gara-gara kami Kun. Ucap Kinan. Sempurna, kita pakai ini saja. Ucap Kuni yang membuat Kinan dan Puspita terkejut. Kun, bukankah itu mobilnya jelek? Tanya Puspita. Tidak masalah. Apa kalian malu memakai mobil ini? Terang Kuni dan keduanya langsung masuk. Setelah itu, mereka pergi ke taman hiburan yang dulu Kuni dan Kinan pernah ke sana. Kuni ingin bernostalgia dengan tempat itu meskipun sekarang ada tambahan dan itu Puspita. Sesampainya di sana, Kinan bosan jika harus ke tempat ini lagi. Apalagi terakhir kali dia ke sini adalah dengan Zelda, Stella serta Vela juga dan itu tidak diketahui oleh Kuni. Kinan, ada apa dengan wajahmu? Apa kamu tidak menyukai tempat ini? Ucap Kuni saat melihat raut wajah Kinan yang masam itu. Bagaimana aku mengatakannya Kun? Ibu dan bibi hampir setiap hari ke sini. Jadi aku sangat bosan sekali. Terang Kinan jujur. Mendengar ucapan Kinan, Kuni akhirnya membelokkan setirnya untuk menuju ke tempat lainnya lagi. Tapi namanya kota kecil. Tak banyak wahana yang ada sehingga Kuni mengajak ke sebuah taman di dekat rumahnya dulu. Kalau di sini, apakah kalian suka? Tanya Kuni lagi. Kita turun saja Kun. Ucap Kinan yang diikuti oleh Puspita. Setelah itu, mereka bertiga berkeliling taman sambil melihat-lihat pemandangan taman yang indah. Seperti biasa, Kuni dan Kinan serta Puspita menjadi daya tarik tersendiri saat mereka bertiga berjalan santai sambil melewati kerumunan pemuda-pemudi yang ikut nongkrong di sore hari itu. Meskipun begitu, Kuni dengan kekuatannya merusak handphone mereka yang merekam atau mengambil gambar foto mereka secara diam-diam dan itu sangat mengejutkan pemilik handphone kenapa secara tiba-tiba handphone mereka mati. Dan mereka tidak tahu kalau itu adalah perbuatan Kuni sehingga mereka sangat menyayangkan karena tidak bisa mengabadikan momen yang langka ini di mana pria tampan dan kekar diapit oleh dua wanita kembar yang cantik pula. Bab 126, Sampah Masyarakat. Baiklah, kita duduk di sini saja. Ucap Kuni saat menemukan tempat di bawah pohon yang rindang. Oh ya Kun, mengenai si Burden, kamu dapat dari mana? Soalnya aku tanya soal makanannya dan dia bilang tidak perlu makan. Ucap Kinan membuka percakapannya. Burden, jangan terlalu memikirkannya. Dia tidak akan mungkin menyusahkanmu. Terang Kuni sambil tanpa sengaja dia melihat Gempi dari kejauhan. Kalian tunggu di sini ucap Kuni santai lalu dia bergegas menuju ke tempat Gempi yang sedang duduk-duduk di pinggir taman. Lalu ucap Kuni mengagetkan Gempi dan itu berhasil. Setelah itu Gempi menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya dia dengan apa yang dia lihat di mana Kuni. Teman ojolnya yang sudah tak terlihat lagi tiba-tiba nongol di depannya. Meskipun begitu, Gempi tidak bisa so akrab lagi dengan Kuni karena status Kuni yang berbeda darinya sekarang. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu saat Kuni memperkenalkan Kinan Group di depan umum secara internasional dan saat itu juga Kuni memiliki status yang berbeda dan bukan lagi seorang ojol. Sehingga meskipun sudah bertemu Kuni saat ini, Gempi tetap menahan sikapnya karena dia takut menyinggung Kuni. Hah, ada apa sama kamu Lau?
Kenapa kamu canggung begitu? Ucap Kuni yang sangat heran dengan tingkah Gempi yang tak biasanya itu. Kun kamu? Ucap Gempi yang terlihat gugup itu. Kenapa Lau? Kok jadi aneh gitu kamu? Ucap Kuni mencoba so akrab lagi. Tidak Kun. Bagaimana aku bisa seperti dulu kalau kamu? Kamu ngomong apa sih Lau? Dasar galau gak jelas. Ucap Kuni mencoba memprovokasi Gempi. Kamu apaan sih Kun? Ucap Gempi yang masih belum bisa akrab itu. Oh ya Lau, kamu ngapain kesini? Udah dapat banyak ya orderannya. Tanya Kuni lagi karena dia penasaran sekarang. Tidak begitu baik Kun. Beberapa bulan ini juga sulit dapat orderan. Sepi. Keluh Gempi karena saat ini dia dari pagi sampai sore begini cuma dapat 3. Mendengar ucapan Gempi, membuat Kuni teringat seketika dengan perusahaan ojol milik Dewi yang dulu dikelolanya. Kuni bertekad akan melakukan yang terbaik sama seperti di masa lalu untuk mensejahterakan para ojol di negaranya. Tapi itu nanti setelah semua rencananya berhasil. Ya udah Lau, ayo ikut aku. Ngapain kamu duduk sendirian di sini? Ucap Kuni yang bermaksud mengajak Gempi ke tempat Kinan dan Puspita berada. Kemana Kun? Aku di sini aja, nyesek kalau masuk ke dalam. Seraya kayak nyamuk aja. Ucap Gempi karena dia tahu banyak muda-mudi yang sedang berpacaran itu. Sementara Kuni sedang berbincang-bincang dengan Gempi. Di tempat lain Kinan dan Puspita sedang diganggu oleh beberapa pemuda yang terpikat oleh kecantikan mereka. Sebenarnya Kuni secara tidak terduga mendengar ucapan pemuda-pemuda ini yang melecehkan Kinan dan Puspita sekaligus membuat mereka berdua risih. Tapi di sini Kuni ingin melihat bagaimana caranya Berden menjaga Kinan dan Puspita dari godaan berandal-berandal yang jumlahnya hanya 5 orang itu. Pergi kalian, kami kesini dengan suami kami. Ucap Kinan saat kelima pemuda itu berusaha mendekat padanya. Suami? Suami yang mana? Aku tidak melihatnya. Ucap salah satu pemuda pada Kinan. Lebih baik kalian pergi saja. Karena konsekuensinya tidak baik nanti untuk kalian. Ucap Puspita tenang dan memperingati mereka karena Puspita sudah pernah melihat sendiri saat Kuni menghajar Damar. Hahaha, aku ingin tahu sekuat apa suami kalian. Ucap pemuda itu meremehkan Kuni. Mendengar pemuda itu meremehkannya, Kuni ingin sekali maju. Tapi dia mengurungkan niatnya saat secara tiba-tiba dia melihat pergerakan yang dilakukan oleh Berden. Ya, Berden yang ditugaskan oleh Kuni untuk melindungi Kinan dan wanita yang ada di sekitar Kinan langsung beraksi di mana dia merubah bentuknya sama persis seperti Kuni lalu dia keluar dari balik pohon dan tak ada seorang pun yang tahu. Apa kalian yakin bisa meremehkanku? Ucap Berden datar dan mengejutkan semua orang termasuk Kinan dan Puspita. Meskipun tubuhnya mirip, tapi suaranya yang berbeda dengan suara milik Kuni membuat Puspita langsung menyadarinya kalau itu bukan Kuni. Berbeda dengan Kinan yang tidak menyadari kalau itu Berden. Kinan terlihat bahagia saat Berden yang menyamar menjadi Kuni itu muncul bak seorang pahlawan. Ini suamimu. Lumayan tampan. Tapi apa dia bisa tangguh seperti kami? Hahaha. Teriak pemuda itu yang secara terang-terangan melecehkan Kinan dan Puspita di depan Berden. Kuni yang sudah tak tahan itu ingin sekali ke sana dan membunuh pemuda-pemuda ini. Tapi lagi-lagi, dia tetap diam karena dia bisa merasakan aura membunuh yang ditunjukkan oleh Berden dan itu membuat Kuni sedikit khawatir juga. Berden, bikin cacat permanen saja. Ucap Kuni pada Berden dan membuat Berden menurunkan intensitas kemarahannya. Tanpa aba-aba lagi, Berden langsung saja menerjang mulut pemuda yang sangat arogan sedari tadi itu, dan memukulnya sampai rahangnya patah. Tidak berhenti di situ. Dia juga menarik tangan pemuda itu dan mematahkannya. Setelah itu dia menendang lututnya sebelah kiri sampai terdengar suara kerik yang keras serta suara teriakan kesakitan yang mengejutkan semua orang. Bahkan keempat temannya belum bereaksi saat teman arogannya tergeletak tak bergerak di depan mereka. Pikir dulu sebelum membuat masalah. Ucap Berden sok bijak lalu menghajar keempat pemuda lainnya dengan luka dan rasa sakit yang hampir sama. Bahkan kurang dari 2 menit. Berden sudah menjatuhkan semua orang dengan masing-masing orang mengalami luka cacat permanen yang sudah tak bisa disembuhkan lagi. Dasar sampah, ucap Berden mengeluarkan asap tebal sebelum akhirnya dia kembali menjadi cincin di jemari Kinan. Setelah itu, Kuni mengajak Gempi untuk menemui Kinan dan Puspita dan ingin memperkenalkannya pada Gempi. Meskipun kenyataannya, tanpa diperkenalkan, Gempi sudah tahu kalau Kuni memiliki beberapa wanita beberapa bulan yang lalu. Itulah istri-istriku. Ucap Kuni sambil menunjuk Kinan dan Puspita. Sementara mata Gempi tertarik dengan beberapa pemuda yang sedang tidur-tiduran sambil merintih dan memegang kaki serta tangan mereka yang patah. Kun mereka? Tanya Gempi penasaran. Biarkan sampah masyarakat itu. Ucap Kuni santai lalu berjalan menuju ke arah Kinan. Sayangku Kinan dan Puspita. Ini adalah teman ojolku dulu, Gempi. Ucap Kuni memperkenalkan Gempi. Bab 127. Merasakan kehangatan lagi. Salam kenal, salam kenal. Ucap Kinan dan Puspita hampir bersamaan dan mendapat anggukan dari Gempi. Sayan, ayo kita pergi dari sini. Apa kalian tidak mencium bau sampah yang menyengat? Sindir Kuni lalu membawa semua orang pergi dari taman tersebut. Sementara Kinan dan Puspita langsung berdiri karena mereka tahu kalau mungkin saja Kuni sudah mengetahuinya. Terlebih Kinan yang masih tidak menyadari jika itu semua adalah perbuatan dari Berden. Oh ya Lau, sepeda kamu di mana?
Aku ingin mentraktir kamu makan. Kalau bisa telepon juga Sugeng dan Fajar. Ucap Kuni saat mereka masih berjalan keluar dari taman. Tapi Kun, mereka gimana? Tanya Gempi yang masih kepikiran dengan mereka yang kesakitan. Kenapa kamu mencemaskan mereka? Mereka telah melecehkan seorang wanita tadi. Jadi mereka pantas mendapatkannya. Ucap Kuni singkat sambil terus berjalan. Kamu gila Kun? Ucap Gempi yang mulai sedikit tidak bisa menahan kebiasaannya terhadap Kuni itu. Hahaha, memangnya kamu pernah melihat aku waras Lau? Ucap Kuni yang membuat ketiganya tersenyum. Ya udah Lau, aku tunggu di tempat biasa ya ah. Ucap Kuni sambil menuju ke mobilnya. Kun, maksudmu warungnya Mbak Asia? Udah tutup sebulan yang lalu. Ucap Gempi. Tutup, kalau gitu ke MCT Tonald aja Lau. Awas ya jangan lama-lama. Ucap Kuni lalu dia masuk ke mobilnya bersama Kinan dan Puspita. Sementara Gempi terkejut saat Kuni masuk ke sebuah mobil usang yang berantakan itu. Dia tak menyangka jika Kuni yang menurutnya kaya raya itu malah memakai mobil yang sangat jelek sekali. Setelah beberapa saat, Kuni dan Kinan serta Puspita tiba di MCT Tonald dan memesan makanan seperti biasa sambil menunggu kedatangan Gempi dan yang lainnya. Kun, kenapa kamu kok sepertinya akrab sekali dengan Gempi? Apa jangan-jangan dia itu mantan kamu ya? Ucap Kinan sengaja menggoda Kuni. Mantanku? Memangnya apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Tanya Kuni pada Kinan. Ya sepertinya kamu suka dengan cewek gemuk. Contohnya saja seperti Vania. Ucap Kinan lirih dan itu langsung mengingatkan Kuni pada Vania. Terkenang kembali kenangan antara Kuni dan Vania baik di masa lalu ataupun beberapa bulan yang lalu. Meskipun Vania tidak seseksi Kinan, tapi bentuk tubuhnya juga tidak segemuk Gempi. Kun, malah melamun. Ucap Kinan yang terlihat sedikit cemburu itu. Tidak sayang, aku hanya sedang memikirkan Vania yang tidak pulang-pulang. Lagian, kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti itu? Tanya Kuni yang sedikit penasaran dengan maksud dari ucapan Kinan. Tidak ada. Ucap Kinan singkat. Oh, ayolah sayang. Apa kamu ngambek sekarang? Goda Kuni balik dan itu mampu membuat Puspita tersenyum. Setelah beberapa saat, Gempi dan Sugeng datang. Mereka hanya datang berdua dan untuk Fajar masih tidak diketahui posisinya karena Fajar sudah tidak menjadi ojol lagi. Lau, Jeng, sini. Teriak Kuni pada mereka berdua. Wah Kun, kamu benar Kuni kan? Goda Sugeng, karena sebelumnya Sugeng sudah tahu kalau Kuni sudah jadi orang kaya sekarang. Kamu ini bisa aja. Jeng. Oh ya mana Fajar? Tanya Kuni dan lupa mengenalkan Kinan dan Puspita. Fajar gak bisa dihubungi Kun. Mungkin masih kerja dia. Ucap Gempi yang duduk di sebelah Kinan. Sedang Sugeng duduk di sebelah Puspita. Oh iya, ini istri-istri aku semua. Jangan tanya beneran atau bukan Jeng. Ucap Kuni langsung pada Sugeng. Sementara Sugeng hanya mengangguk karena dia sangat terkesima dengan kecantikan dua wanita yang ada di samping Kuni itu. Oh ya Jeng, gimana hasil orderan hari ini? Tanya Kuni berbasa-basi dengan Sugeng. Ya begini-begini aja Kun, tak jauh beda dengan milik Gempi. Ucap Sugeng. Wah berat emang Jeng, oh ya ayo dimakan. Jangan sungkan-sungkan. Ucap Kuni lalu mereka makan bersama dengan lahapnya. Sambil makan, mereka juga sambil bercerita tentang kehidupan mereka bersama Kuni dan itu membuat Kinan dan Puspita tertarik. Bahkan yang membuat Kuni heran adalah, Kinan dan Puspita bisa cepat sekali akrab dengan Gempi dan Sugeng. Mungkin karena mereka memiliki latar belakang yang sama yaitu sama-sama dari keluarga kalangan bawah sehingga cara bicara dan penyampaian mereka tidak perlu adaptasi lagi. Sambil makan, sambil bercerita membuat suasana menjadi hangat kembali. Bahkan ini pertama kalinya Kuni bisa merasakan lagi kehangatan kumpul bersama teman-temannya setelah beberapa bulan lamanya dia disibukkan dengan urusan pribadinya. Dan sejujurnya, Kuni lebih suka hidup sederhana seperti ini dengan semua kehangatan dari semua orang di sekitarnya. Mungkin cara ini bisa membuat mereka bahagia kembali. Batin Kuni lalu mereka menyantap makanan masing-masing. Setelah beberapa saat mereka selesai makan. Baik Sugeng dan Gempi tak menyangka jika mereka bisa bercengkrama lagi bersama Kuni. Bahkan masih teringat kenangan di kepala mereka saat Kuni makan siang di pinggir jalan bersama-sama. Bagi Sugeng dan Gempi, mereka masih dengan situasi yang sama. Sedang bagi Kuni, kehidupannya akan sulit untuk kembali lagi kepada kehidupan yang sebelumnya, karena tidak ada alasan bagi Kuni untuk menyia-nyiakan kekuatannya. Wah Lau, Jeng. Udah hampir malam ini. Kami pamit dulu ya. Jangan khawatir. Kapan-kapan kita kumpul-kumpul lagi. Ucap Kuni sambil berdiri itu. Oh ya beres Kun. Kapanpun kamu minta, pasti kami datang. Soalnya kami banyak nganggurnya sekarang. Ucap Sugeng saat mengingat orderan yang sepi ini. Optimis aja Jeng. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan, orderan akan semakin ramai dan lancar. Ucap Kuni karena dia sudah berjanji dalam hatinya. Jika semua rencananya selesai, dia akan merubah sistem yang ada di perusahaan ojolnya yang sekarang ada di bawah kendali dari Dewi. Oke Kun, doakan saja. Kami pamit ya. Ucap Gempi dan Sugeng yang pada akhirnya mereka pulang tanpa membawa apa-apa. Sengaja Kuni tidak memberi mereka uang karena Kuni takut tindakannya sebagai penghinaan bagi mereka.
Jeti Kuni lebih memilih pendekatan secara pelan-pelan dan memperbaiki hubungannya yang sedikit renggang sehingga membuat hubungannya dengan Gempi dan Sugeng tidak secanggung tadi. Kun, ayo pulang. Ucap Puspita setelah itu, mereka pergi ke parkiran tempat mobil mereka terparkir. Tapi, yang tidak dia duga adalah jalan mobilnya ditutupi oleh mobil keluarga yang sedikit bagus sehingga mereka tidak bisa keluar dan itu mampu membuat Kuni kesal karena pemilik mobil memarkirkannya secara sembarangan. Kun ini? Tanya Kinan saat melihat mobilnya yang tidak bisa bergerak itu. Bab 128. Ivanka Azur. Kamu jangan khawatir sayang. Aku bisa mengirim mobil ini menghilang secara tak terduga dari sini. Ucap Kuni singkat lalu dia membuka portal teleportasinya dan membuang mobil tersebut di sungai terdekat tanpa sepengetahuan orang lain. Kau bawa kemana Kun? Tanya Kinan penasaran. Aku buang ke sungai. Siapa suruh parkir mobil sembarangan? Ucap Kuni lalu dia masuk ke dalam mobilnya dengan senyum kemenangan. Setelah itu, mereka tiba di rumah Kinan dan Kuni langsung pulang tanpa berpamitan lagi pada Budi. Hati-hati Kun. Ucap Kinan yang nampak terlihat bahagia itu. Kamu juga. Jaga bayi kita. Ucap Kuni sambil mengelus perut Kinan. Selepas itu, Kuni benar-benar pulang dan langsung menuju ke ruangan Eva untuk melihat apakah ada berita baru. Tapi, betapa terkejutnya Kuni saat melihat wajah Eva yang terlihat masam itu, dan itu mampu membuat Kuni penasaran dengannya. Ada apa Eva? Kenapa dengan wajahmu itu? Ucap Kuni pada Eva. Istrimu itu berhasil mengambil hati rakyat kita. Ucap Eva sambil menunjukkan video konferensi pers yang digelar oleh Zelda. Setelah itu, Kuni melihatnya dan senang setelah beberapa saat. Ternyata Zelda dapat diandalkan juga batin Kuni. Hei Kun, cepat berangkat sana. Kurang 1 jam lagi pesawatmu berangkat. Terang Eva saat melihat waktu. Tanpa berkata-kata lagi, Kuni akhirnya pergi menuju bandara dengan menaiki segala fasilitas yang telah disiapkan oleh Eva. Butuh waktu sekitar 9 jam bagi Kuni untuk bisa sampai di negara Black Golden dan suasana sungguh berubah ketika dia tiba di sini. Di mana masyarakat yang lebih modern dan tidak suka mencampuri urusan orang lain menjadi daya tarik tersendiri. Buktinya, tak ada yang mengenalinya karena mereka lebih sibuk dengan urusan mereka masing-masing di mana bekerja dan beristirahat mereka lakukan hampir seimbang dan penuh dengan jadwal yang tetap dan terorganisir. Hanya orang-orang kaya yang tidak memiliki jadwal tetap dan mereka lebih suka foya-foya ketimbang harus mengikuti ucapan orang tua mereka yang menginginkan bekerja di perusahaan keluarga mereka. Tak terkecuali putri dari keluarga Azur, yang tertarik dengan Kuni sehingga dia memberikan syarat yang mudah untuk membeli batu giok pada keluarga Hartanto, di mana dia hanya ingin bertemu dengan Kuni dan berbicara dengan Kuni 4 mata saja. Permisi Tuan. Apakah Anda baik Kuni Mirza? Ucap seseorang menyapa Kuni. Kuni lalu menoleh pada orang tersebut dan melihat lambang os di dada mereka yang menandakan jika mereka berasal dari perusahaan Azur Group. Benar ucap Kuni datar lalu mereka membawa pergi Kuni ke sebuah mobil untuk mengantar Kuni ke tempat tujuan. Perbedaan waktu tidak membuat Kuni bingung karena kekuatannya mampu beradaptasi dengan apapun dan dimanapun. Apalagi hanya dengan sekali mendengar saja dia sudah bisa berkata dan mengerti dengan bahasa yang mereka ucapkan sehingga tak ada kendala apapun bagi Kuni untuk bisa berinteraksi dengan orang yang baru saja dia kenal. Setelah kurang lebih sekitar 45 menit perjalanan, Kuni tiba di sebuah mansion besar dan megah. Bahkan jika dilihat-lihat, mansion tersebut 2 kali lebih besar dibanding dengan mansionnya yang sedang direnovasi saat ini. Meskipun begitu, Kuni tidak terlihat terkejut karena sejak dia memiliki kekuatan ini, dia bisa melihat semuanya yang dia inginkan. Bahkan tidak semua orang bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh Kuni. Contohnya bulan, ruang angkasa, bintang yang bisa Kuni lihat secara langsung melalui portal teleportasinya, dan itu tidak bisa dilihat oleh manusia normal pada umumnya. Selamat datang Tuan Mirza. Silahkan ikuti kami karena Nona sudah menunggu Anda. Ucap pelayan yang menyambut Kuni dengan sopan sekali. Mendengar ucapan pelayan, Kuni hanya mengangguk pelan dan mengikutinya. Apalagi saat dia merasakan jika hanya ada kurang dari 20 orang yang ada di dalam mansion ini sehingga membuatnya tak cemas sama sekali. Dekorasi yang indah di mana di setiap sudut mansion selalu menyajikan beberapa arsitektur yang sangat menawan serta memanjakan mata ini membuat Kuni ingin memiliki hal yang sama. Hanya saja dia tak suka jika ada yang mengembarinya sehingga niatnya untuk melakukan hal yang sama dia urungkan seketika dan mencoba mencari ide-ide yang lain untuk mansionnya. Setelah berjalan hampir sekitar 5 menit, Kuni tiba di sebuah ruangan yang memiliki pintu tinggi menjulang dengan gambar ornamen yang sangat indah, yaitu gambar berbentuk Cerberus sedang memakan ekor dari Hydra. Entah makna apa yang sedang disematkan oleh arsiteknya tapi yang jelas, gambar yang ada di depan Kuni terlihat nyata dan itu mampu membuatnya makin takjub. Bahkan saat dia menafsir berapa harga pintu ini dan hasilnya sungguh mengejutkannya, 5 kuadriliun rupiah adalah harga yang harus dibayar hanya untuk sebuah pintu saja. Sungguh mansion yang sangat menarik. Batin Kuni. Selang beberapa detik setelah Kuni sampai di depan pintu yang menjulang tinggi itu, tiba-tiba bumi bergetar dan pintu yang beratnya bisa mencapai 1 ton itu bergerak bak sebuah raksasa yang mampu mengguncangkan bumi di setiap langkahnya. Dan di tengah-tengah pintu, terdapat seorang wanita yang anggun, cantik dan juga penuh dengan aura mistik di mana Kuni bisa melihat dengan jelas kalau auranya berwarna merah muda keemasan dan menandakan jika dia adalah wanita bangsawan yang tidak sembarang orang boleh bertemu dengannya. Selamat datang calon suamiku, Mirza Sayan.
Ucap wanita tersebut yang membuat Kuni terkejut. Bahkan dia sedikit meragukan pendengarannya karena apa yang baru saja dia dengar dengan sangat jelas itu berbeda dengan apa yang ada di pikirannya selama ini. Saat dia mendengar tadi jika Eva sudah membelikan tiket untuknya, Kuni berpikir jika kepalanya pasti diincar lagi. Tapi sekarang, saat dia sudah berada di negara Black Gold dan menemui seseorang yang ingin membeli batu gioknya, membuat Kuni terkejut tak kala dia memanggil Kuni dengan sebutan calon suami. Apa sayang? Apa aku kurang jelas kalau aku sedang berbicara denganmu? Ucap wanita tersebut sambil melambaikan tangannya pada pelayannya dan membuat semua pelayan yang mengantar Kuni pergi dengan tertib. Kemudian, wanita tersebut berjalan dengan anggun ke arah Kuni dan menariknya agar Kuni masuk ke dalam kamarnya. Karena sejak tadi, Kuni selalu berada di luar pintu yang membuat wanita tersebut langsung menariknya. Ivanka Azwar. Ucap Kuni datar dan itu mampu mengejutkan wanita yang bernama Ivanka itu. Bab 129. Kesepakatan lainnya. OMG, apakah aku seterkenal itu? Sehingga calon suamiku sudah mengetahui namaku. Jadi apakah aku perlu memperkenalkan diri lagi atau tidak cintaku? Ucap Ivanka yang percaya diri sekali itu. Tanpa berkata apapun, Kuni lalu berjalan mengamati semua benda-benda yang ada di dalam kamar ini. Dia bukannya tidak menghargai Ivanka, tapi dia ingin menunjukkan padanya kalau Kuni tidak sama dengan pria yang dia temui selama ini. Setelah beberapa saat, Kuni bisa melihat dengan jelas kalau ada batu safir, batu rugby, zamrud, kristal, giok dan juga batu intan. Bisa dibilang semua perhiasan di ruangan ini sudah lengkap. Meskipun begitu, Kuni ingin melihat apakah Ivanka benar-benar seorang bangsawan di sini. Kamar yang sangat menarik. Bahkan seluruh perhiasan ada di sini. Giok yang berkisar 100 juta reds kristal rugby dan zamrud yang menawan dengan harga kisaran 50 juta serta intan ini, sebuah perhiasan yang sangat langka. Tapi kamu bisa memilikinya. Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan. Sanjung Kuni pada Ivanka dan kali ini lebih mengejutkan Ivanka. Apa ini? Dari mana kamu tahu semua harga-harga ini? Dan lagi, bagaimana kamu bisa membedakan semua jenis perhiasan jika bentuk dan warna mereka diberi warna yang sama? Apakah kamu paranormal? Ucap Ivanka yang sedikit mengagumi Kuni tersebut. Apakah ini vas terbaik yang kamu miliki? Ucap Kuni sambil menyentuhnya. Itu sangat berharga bagiku. Ucap Ivanka dengan menggigit giginya karena dia takut vas itu pecah. Sampah. Ucap Kuni lalu membuangnya dan itu mampu mengejutkan Ivanka. Selain perhiasan yang aku sebutkan tadi, tak ada yang istimewa lagi di sini. Hanya pintumu itu yang melengkapi semuanya. Terang Kuni sambil berjalan ke arah Ivanka. Aku mendengar tadi bahwa kamu menganggap aku sebagai calon suamimu. Apakah kamu bergurau? Tanya Kuni yang kali ini membuat Ivanka tertegun. Baru kali ini Ivanka dihadapkan pada situasi yang seolah-olah dirinya adalah tersangka di sini. Di mana baru pertama kalinya Ivanka diam begitu melihat vas bunga kesayangannya hancur di depan matanya. Lebih tepatnya, Ivanka malu pada Kuni karena dia memajang benda palsu di kamarnya dan membuat dirinya seorang putri bangsawan yang buruk karena mempunyai barang KW. Meskipun begitu, Ivanka tetap tenang karena dia tahu informasi tentang Kuni jika dirinya hanyalah rakyat jelata yang beruntung karena secara tiba-tiba dia bisa kaya mendadak dengan mudah. Bahkan cara pemilihan batu giok Kuni di tempat work sangat menyita perhatian Ivanka karena Kuni membeli giok seperti membeli sayur saja. Aku tidak tahu dari mana kamu memiliki kekuatan yang besar itu. Tapi aku sangat kagum denganmu. Tak bolehkah aku menganggapmu sebagai calon suamiku yang layak? Terang Ivanka tapi masih sedikit sombong menurut Kuni. Pertanyaanku cuma satu. Apakah kamu layak menjadi calon istriku? Ucap Kuni yang seperti merendahkan Ivanka itu. Kamu? Apakah putri keluarga Hartanto lebih layak dariku? Atau putri keluarga buangan Boldwick? Atau bahkan kedua putri kerajaan Oceani dan Britani, apakah mereka bisa menyaingiku? Atau putri dari keluarga yang kamu bunuh orang tuanya dan saudara kembar dari keluarga miskin tukang bangunan? Apakah menurutmu mereka pantas menjadi sainganku? Ucap Ivanka datar dan itu mampu membuat Kuni tertegun. Kuni tertegun bukan karena kesombongan Ivanka, tapi dia tertegun karena dia tak menyangka jika Ivanka bisa mengetahui latar belakang seluruh calon istri-istrinya lengkap dengan latar belakang keluarganya. Bukankah aku sudah menyuruh Eva untuk menyembunyikan semua identitas mereka? Atau aku yang lupa? Batin Kuni. Setelah mendengar penjelasan dari Ivanka, Kuni tetap tenang dan sedikit takjub dengan kemampuan Ivanka yang bisa sedikit membalikkan keadaan lawan bicaranya. Meskipun begitu, Kuni tidak buru-buru menjawabnya agar Ivanka berpikir jika dia menang berdebat dengan Kuni. Kamu memang benar. Mereka yang kamu sebutkan tak ada yang bisa menyaingimu. Tapi apa yang terjadi dengan Dewi? Karena dia tidak kamu sebutkan tadi. Ataukah kamu lupa jika aku memiliki ratu untuk semua bidadariku itu? Oh ya, lupakan ratuku itu. Apa kamu tahu kalau aku bisa saja membuatmu cacat permanen seumur hidupku hanya karena kamu menghina bidadariku? Sebelum kamu menghina mereka, lebih baik carilah gelang ini dan kenakanlah. Jika kamu berhasil mendapat gelang yang sama dengan yang aku miliki ini, maka aku bisa mempertimbangkan dirimu untuk menjadi calon istriku. Ucap Kuni tegas sambil menunjukkan gelang Vesmir yang dia beli di Palekana. Kamu Ucap Ivanka tak ingin melanjutkan ucapannya setelah mengamati betapa indahnya pemandangan yang dibawa oleh Kuni. Ini ucap Ivanka sambil mencoba meraihnya. Ini Vesmir.
Jika kamu memilikinya, meskipun hanya satu buah saja, maka aku akan memikirkannya lagi untuk menjadikanmu salah satu istriku. Tapi jika kamu tidak bisa, maka dengan terpaksa jangan ganggu aku lagi. Ucap Kuni yang terlihat arogan kali ini. Apa menurutmu aku layak menjadi salah satu istrimu? Tidak. Aku hanya ingin menginginkanmu seorang, dan hanya aku yang berhak melayanimu. Ucap Ivanka sambil menggoda Kuni. Mendengar ucapan Ivanka, Kuni semakin yakin jika dirinya memang tak cocok dengan Ivanka, seorang gadis manja yang tamak. Aku beri kamu waktu 1 kali 24 jam. Jika kamu tidak menemukan gelang Vesmir ini, maka lupakanlah aku. Ucap Kuni singkat yang langsung berjalan ke arah pintu. Tunggu, bagaimana jika aku bisa? Apa kamu mau melepas mereka, dan hanya tinggal kita berdua saja? Ucap Ivanka tegas. Aku setuju. Ucap Kuni singkat lalu dia keluar dari pintu tersebut. Belok sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Sementara Ivanka yang menyusul Kuni tiba-tiba terkejut begitu dia kehilangan jejak Kuni setelah tikungan. Kemudian dia bertepuk tangan dan para pelayannya berhamburan beberapa detik kemudian. Cari baik Kuni Mirza di sekitar sini secepatnya dan juga cepat cari gelang Vesmir. Beli gelang itu dengan harga tertinggi. Waktu kalian hanya 1 kali 24 jam. Apa kalian mengerti? Ucap Ivanka tegas yang mendapat anggukan dari para pelayannya. Setelah itu, para pelayannya sibuk mencari, sedang Ivanka justru kembali ke kamarnya sambil terus membayangkan Kuni. Pria yang bisa membuatnya terpesona meskipun hanya sesaat tadi, pria tersebut berdiri di depannya. Dan yang membuat Ivanka terheran-heran adalah Kuni. Hanya Kuni seorang, laki-laki yang tidak melecehkannya ataupun merayunya. Tapi apa yang dilakukan oleh Kuni tadi adalah tindakan seorang laki-laki yang gentle dan juga berdedikasi tinggi. Zaman sekarang, kucing dikasih ikan asin kok gak dimakankan itu mustahil namanya. Bab 130. Apakah itu ilusi? Hei F, katakan padaku. Apakah pesonaku terlalu luar biasa sehingga membuat semua wanita yang melihatku langsung jatuh hati padaku? Ucap Kuni yang seraya percaya diri sekali itu. Apa yang kamu katakan, Kun? Jangan ganggu karena aku sedang sibuk sekarang. Ucap Eva yang tidak mau memperhatikan Kuni karena dia mendapat berita yang bagus hari ini. Ada apa, F? Apa ada perkembangan? Ucap Kuni penasaran. Lihatlah ini. Ucap Eva sambil menunjukkan sebuah papan reklame besar. Baik tulisannya dan juga harga hadiahnya. Ini, bukankah belum ada semenit aku pergi darinya? Lalu kenapa dia bisa membuat iklan mencolok seperti ini? Dan hadiah 2 triliun rats. Bukankah itu sama saja dengan 200 kuadriliun rupiah? Apa dia sedang bercanda sekarang? Ucap Kuni yang tidak percaya itu. Apa? Apa yang kamu katakan, Kun? Jangan bilang ini semua perbuatanmu. Ucap Eva tak percaya. Bisa dikatakan seperti itu, F. Aku tak tahu kalau tujuannya menemuiku karena dia ingin aku menjadi suaminya. Tapi itu tidak akan mungkin karena dia memiliki watak yang angkuh. Terang Kuni. Apa? Apa kamu tidak bermimpi, Kun? Tanya Eva yang tidak percaya sama sekali itu. Lupakan gadis sombong itu. Sekarang jelaskan padaku. Apa ada perkembangan mengenai masalah yang kita hadapi sekarang? Apa Patimun sudah mendapat kenaikan pangkatnya? Ucap Kuni yang sangat penasaran itu. Apa yang bisa kita perbuat, Kun? Tensi yang ada di masyarakat sedikit menurun. Apalagi kemarin malam, Jasnan dan Sukirman sialan itu membagikan bahan pokok yang mereka punya untuk meredakan amukan massa yang ada di kota Sun. Jika begini terus, mungkin tujuanmu untuk menjadikan Patimon seorang presiden akan sirna. Ucap Eva. Apa? Apa aku tidak salah dengar, F? Dari mana mereka punya bahan pokok jika di gudang mereka saja stoknya kosong? Selain itu apa kamu sudah menyelidikinya? Dari mana saja pasokan mereka berasal? Ucap Kuni penasaran. Aku juga tidak tahu, Kun. Akan aku cari secepatnya. Ucap Eva singkat. Baiklah, kalau begitu, cepat telepon Luhut. Aku akan mencoba bertanya padanya. Pinta Kuni yang mendapat anggukan dari Eva. Tak berselang lama, panggilan mereka tersambung dan Kuni mendapat berita yang tidak pernah dia duga di mana Nyonya Baibara Dimas mendukung penuh Jasnan dan memberikan stok bahan pokok yang dia punya untuk membantu seluruh masyarakat yang ada di kota Sun. Khususnya orang-orang yang bekerja di penambangannya mendapat bantuan 2 kali lipat dari warga umumnya. Hal inilah yang membuat Kuni murka, karena dia sengaja tidak ingin terlibat dengan Nyonya Baibara. Tapi Nyonya Baibara justru sengaja mencari masalah padanya. Dasar nenek sihir batin Kuni lalu dia membuka pintu teleportasinya. Kun, kamu mau kemana? Tanya Eva. Aku akan menemui penyebab masalah ini. Ucap Kuni singkat. Setelah itu, Kuni menemui Dewi yang sedang memilah-milah pakaian untuk calon bayinya tersebut. Meskipun dikenal sebagai iblis bangsawan, tapi Dewi adalah seorang pribadi yang luhur serta baik hati. Dan itu sudah dijelaskan di bab sebelumnya kalau Dewi dijuluki iblis karena dia menghukum pengawalnya yang berbuat tak senonoh terhadap pelayan wanitanya. Sayang, apakah kamu mau ikut denganku? Ucap Kuni yang langsung duduk di samping Dewi. Oh Kun, kenapa tiba-tiba begini? Apakah kamu terburu-buru sehingga kamu tidak memberitahu aku sebelumnya? Ucap Dewi yang terlihat sedikit senang itu. Ini acaranya mendesak Sayan. Lagian, apa kamu tidak ingin bertemu dengan ibu tirimu? Ucap Kuni mencoba menarik Dewi dari sisi rasa penasarannya. Ibu tiri, ucap Dewi sedikit terkejut.
Dia salah satu istri dari ayah biologismu. Apa kamu tak ingin menemuinya? Tanya Kuni lagi. Sementara Dewi sedang berpikir, apa untungnya mengetahui ayah biologisnya sekarang. Apalagi kehidupannya juga sudah lebih baik sekarang karena dia tak melihat ada pengawal yang berani melecehkan pelayan di rumahnya saat ini. Aku rasa, itu tidak dibutuhkan lagi, Kun. Ucap Dewi yang mengatakan keengganannya. Oh sayang sekali, padahal aku akan mengajakmu bulan madu di bintang beberapa minggu lagi. Tapi karena kamu menolak ajakanku yang sekarang, maka aku tidak akan mengajak kamu untuk yang kedua kalinya. Terang Kuni yang sedikit memaksa Dewi. Mendengar ucapan Kuni, Dewi tentu saja terkejut. Meskipun begitu, dia tak ingin melewatkan kesempatan pergi ke bintang karena itu sesuatu yang sangat langka tapi. Tunggu Kun, apa menurutmu aku anak kecil? Yang mudah kau bohongi seperti itu. Ucap Dewi yang terlihat tidak mempercayainya itu. Baiklah, akan aku buktikan. Tapi sebentar saja. Ucap Kuni lalu membuka pintu teleportasinya. Tahan nafas dan menengoklah ke dalam. Ingat, hanya beberapa detik saja dan aku akan langsung menarikmu. Ucap Kuni lagi. Lalu Dewi berdiri dengan senyum meremehkannya. Tak mungkin Kuni bisa melakukan hal semacam itu. Tapi, beberapa detik kemudian saat Dewi memasukkan kepalanya saja, dia terpaku dengan keindahan yang ada di depannya dan membuatnya sangat terpesona. Sudah kan? Ucap Kuni sesaat setelah menarik tubuh Dewi berada di pelukannya. Kun, apa itu tadi? Apa itu nyata Kun? Ucap Dewi yang masih tak bisa mempercayainya itu. Apa itu terlihat seperti ilusi? Kalau masih tak percaya, kita bisa masuk secara bersama-sama. Ucap Kuni yang sedikit lupa dengan tujuan utamanya mengajak Dewi. Baiklah, ucap Dewi singkat. Setelah itu, Kuni kembali membuka portal teleportasinya dan kemudian mereka masuk secara bersama-sama. Tak lupa Kuni juga menyelimuti Dewi dengan kekuatannya sehingga membuat Dewi bisa bernafas dan bergerak bebas seperti Kuni. Kun, ini luar biasa. Ucap Dewi sambil berjalan pelan menuju ke arah depan. Apakah kamu masih berpikir kalau ini ilusi? Ucap Kuni. Ini nyata Kun. Bagaimana bisa aku mengatakan ini ilusi jika aku bisa merasakannya dengan jelas saat ini? Ucap Dewi yang terkagum-kagum itu. Jika kamu sudah percaya, saatnya kita pergi. Karena aku masih banyak urusan Sayan. Ucap Kuni yang memeluk Dewi dari belakang dan menariknya masuk ke pintu teleportasinya. Oh, tidak bisakah kita tinggal lebih lama lagi? Ucap Dewi yang dan pergi itu. Kamu curang. Aku berencana akan mengajak kalian semua bulan madu di sana. Dan sekarang kamu bilang ingin lebih lama tinggal di sana. Ucap Kuni dengan wajah sedikit keberatannya. Sekarang ikut aku. Aku akan membuat seseorang menyesal karena telah melawanku. Ucap Kuni singkat sambil membuka pintu teleportasinya.